Renungan Paskah, hari keempat, Sabtu sesudah Rabu Abu, 8 Maret 2025. Galatia 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, dalam Galatia 5, Rasul Paulus menyoroti karakteristik yang seharusnya terlihat dalam kehidupan para pengikut Kristus. Karakteristik itu disebutnya buah roh. Buah roh adalah kualitas-kualitas yang mencerminkan karakter Kristus dan merupakan bukti bahwa Roh Kudus bekerja secara aktif di dalam diri kita. Saat kita melangkah maju dalam perjalanan rohani kita, sangat penting bagi kita untuk memeriksa sejauh mana kualitas-kualitas tersebut telah terbentuk dalam diri kita. Selanjutnya, kita harus semakin bersungguh-sungguh untuk memelihara kualitas-kualitas tersebut dalam kehidupan kita. Luangkanlah waktu barang sejenak untuk merenungkan aspek manakah dari buah roh yang menurut saudara kurang berkembang dalam hidup saudara. Mungkin saudara merasa kesulitan untuk bersabar dalam situasi yang sukar. Mungkin saudara merasa perlu untuk memperdalam kasih saudara kepada orang yang saudara layani. Mungkin sulit untuk memiliki sukacita di tengah berbagai tuntutan dan tekanan hidup. Atau barangkali saudara masih bergumul agar dapat menguasai atau mengendalikan diri. Mengenai kualitas atau aspek tertentu dari buah roh yang perlu kita hasilkan. Mengenalinya adalah langkah pertama menuju kedewasaan rohani. Keindahan dari buah roh adalah bahwa aspek-aspek atau kualitas-kualitasnya bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan berasal dari Roh Kudus yang dipupuk dan bertumbuh di dalam diri kita apabila kita berserah pada pimpinannya. Setiap kualitas saling terkait, sehingga fokus pada satu kualitas akan menuntun kita pada pertumbuhan kualitas-kualitas lainnya. Saat saudara berdoa hari ini, mintalah Allah untuk memberi saudara kejelasan tentang kualitas mana yang harus menjadi fokus. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan bimbingan dan kekuatan kepada saudara untuk mengembangkan kualitas itu. Misalnya, jika saudara memilih untuk memupuk kebaikan, carilah kesempatan untuk menunjukkan belas kasih, pengertian, dan bantuan kepada orang-orang di sekitar saudara. Jika saudara ingin bertumbuh dalam damai sejahtera, pertimbangkanlah praktek-praktek seperti doa dan meditasi yang memusatkan hati dan pikiran saudara pada Kristus di tengah-tengah
hiruk pikuk kehidupan. Pada akhirnya, saat kita mengembangkan kualitas-kualitas ini, kita ikut serta dalam karya pengudusan ilahi di dalam diri kita. Dengan belajar untuk mencerminkan karakter Kristus secara lebih penuh. Pengembangan buah roh tidak hanya mengubah kita, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Dengan menjadi kesaksian akan kuasa kasih Allah yang mengubah hidup kita. Hari ini, biarlah doa saudara menjadi doa yang terbuka dan penuh kerelaan. Berkomitmenlah untuk membiarkan Roh Kudus menumbuhkan buahnya di dalam diri saudara. Bersukacitalah dalam janji Allah bahwa saat saudara bertumbuh dalam kualitas-kualitas rohani itu, saudara akan menemukan kepuasan dan sukacita yang semakin besar dalam perjalanan saudara bersama Kristus. Berusahalah untuk mewujudkan kualitas-kualitas tersebut dalam kehidupan saudara sehari-hari. Biarkan kualitas-kualitas itu mengalir secara alami dan berlimpah-limpah saat saudara terhubung lebih erat dan lebih dalam dengan sumber segala kebaikan, Allah sendiri. Amin.